sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sholawat. Gampang sholawat itu, cuma sallallahu ala Muhammad. Amalkan 1000 kali, lam yamut hatta yubashshirhu bil jannah. Kalau sudah mengatakan lam yamut, lam harfu nafyin wastiqbalin wa qalbin. Ini dalam ilmu nahwunya ya, bahwa lam ini menandakan bahwa tidak akan pernah mati kecuali dia sudah diberitahukan orang ini menjadi penduduk surga. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya mau lihat jam dulu. Jam 9.30 menit, karena nggak punya jam tangan jadi lihat jam HP. Ya, kurang lebih saya akan bicara di depan selama 15 menit. Jangan panjang-panjang. Mau yang panjang apa yang pendek? Yang perempuan panjang pendek? At-takallum yadullu ala tafakkur. Apa yang dibicarakan, apa yang ditertawakan, itu menandakan itulah pikiran mereka. Saya ulang, yang panjang apa yang pendek? Ada satu panjang, senang juga yang panjang. Yang panjang tapi masuk, atau yang pendek tapi masuk? Jangan lain, maksudnya masuk ilmunya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tapi satu Bapak Ibu guru di sini yang tiang salutkan, bahwa ini adalah sekolah negeri, tapi nuansanya pondok pesantren. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Saya kira tadi saya masuk pondok pesantren rapi semua. Masya Allah, yang lakinya pakai muslim, yang perempuannya pakai muslimah. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi sebelum tiang masuk, kira-kira dari tadi tiang pegang kantong ini. Ada. Ada apa? Slow. Woles bro. Ini di tangan saya sekarang ada uang apa kertas? Kertas yang dinamakan uang. Cerdas sekali engkau wahai pengkisah. Ya. Saya akan berikan challenge. Sabar. Nanti konten bagus nih. Ada YouTube-nya Pak Kepala? Berapa subscribe-nya sudah? Baru 15. Nambah lagi, makanya ini 500 orang subrek dia satu-satu ya. Oke. Nah, nanti ini challenge sudah. Nyesel saya nggak bawa kamera, kebetulan kita YouTuber juga. Collab nanti gampang. Ada saya punya akun 24.000 subscriber. Ada akunnya 2.300-an, itu akun pondok. Ada satu lagi akunnya untuk majelis itu 770. Ya, itu masih baru soalnya yang itu. Saya punya 3 akun, 5 sebenarnya tapi belum dikembangin. Ya, nanti kita collab. Ya sudah, fokus ke sini. Ingat, waktu bicara saya dari sekarang ini hanya 15 menit.
Nanti dari isinya saja. Dan nanti di akhir pembicaraan saya, setelah 15 menit itu, saya akan tanya satu pertanyaan yang tidak akan pernah pungkir dari apa yang telah saya sampaikan. Insya Allah tidak sulit-sulit, gampang-gampang. Ya. Dan yang bisa jawab akan mendapatkan ini. Enak nih, dapat beli cendol selemari. Ya, supaya tidak dikira gagal, saya tidak masukkan kantong, saya masukkan podium. Nah, sabar. Nanti kita lihat bro, apakah antum dapat jawab pertanyaan saya atau tidak. Ya. Kita cek. Kita mulai. Oke, kalau kita mulai syaratnya mulai. Nah, oke. Satu. Sabar dulu duanya, baru satunya bro. Sis. Oke. Pertama, saya akan sampaikan tentang maulid. Kenapa kita harus mengadakan maulid dan istidlal, dalil-dalil maulid. Ingat, itu mungkin bisa jadi pertanyaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Saya jelaskan sedikit, jangan banyak-banyak, nanti bosan. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadilah. Apa maksudnya fadilah? Keutamaan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Imam At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari, dan banyak imam-imam yang lain dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa bifadlillah ay al-Qur'an. Ingat itu, bisa jadi pertanyaan. Fadlillah ay al-Qur'an, bisa jadi pertanyaan. Ulang, bifadlillah ay al-Qur'an, maksud keutamaan itu adalah Al-Qur'an. Wa birahmatih, dan rahmatnya, yang yakni ar-rahmah bermakna ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi pertanyaan. Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir ayah bil ayah. Ayat ini ditafsir dengan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi Al-Qur'annya bukan jadi pertanyaan, ya, karena saya nggak mau kalian hafal banyak-banyak, sedikit saja nanti. Ingat, saya ulang, fadlillah ay Al-Qur'an, bisa jadi pertanyaan. Rahmat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi pertanyaan. Berapa menit sudah? Jangan lama-lama, masih sabar. Tahanlah duduk kalian. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan fadlullah dan rahmat tersebut, dengan Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan keduanya hendaklah kita bergembira. Dan kita maulid ini adalah gembira terhadap lahirnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal lahir beliau
Rabiul Awal tahun gajah. Ada di kitab yang lain dijelaskan 9 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bisa jadi pertanyaan. Itu yang pertama. Terus dalil maulidnya mana Ustaz? Soreh enggak dalilnya atau kinayah? Nggih. Jadi kalau dalil yang soreh yang menyuruh kita untuk maulid nenten ara. Maksudnya Al-Quran memerintahkan pada maulid, itu tidak ada. Hadis memerintahkan pada maulid, itu tidak ada. Tapi ada namanya ijma' wal qiyas. Ya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 pedoman. Ya, 4 pedoman. Berapa? 4 pedoman. Bisa jadi pertanyaan. Yang pertama Al-Quran. Kedua sunnah hadis. Ketiga ijma'. Keempat qiyas. Ijma' perkataan ulama yang ittifaq yang sahih. Qiyas ini adalah pengkiasan. Maksudnya hukum yang ini diambil ke hukum yang ini. Kalau kita bicara hukum nanti panjang lebar lagi. Seperti pernah kita bahsul masail tentang problema yang ada di Jakarta. Macetnya minta ampun. Sehingga orang itu pulang jam 5 sampai rumah jam 9. Saking macet parah gitu loh. Nah, bagaimana hukum sholat yang 2 ini antara maghrib dan isya? Tapi itu tidak jadi pelajaran kita saat ini. Pasti ditinggalkan. Kalau nggak ditinggalkan, sholatnya itu mau macet, mau keluar kayak gimana? Nah, itu nanti ada bahasan-bahasan khususnya. Ya, kita kembali ke laptop. Nah, dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Beliau ini selalu sering puasa setiap hari Senin. Terus sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa jawab Rasulullah SAW? Dzaka yaumin wulidtu fihi. Kenapa saya sering berpuasa di hari Senin? Karena pada hari Senin itu adalah saya dilahirkan. Nah, inilah yang diqiyas oleh para ulama bahwa beliau merayakan hari lahirnya dengan cara puasa. Tapi kalau seandainya sekarang ini kita rayakan Maulid Nabi dengan cara puasa, yakin saya tidak ada yang mau datang ke tempat itu. Kenapa? Puasa, capek, lemes. Nah, makanya Maulid juga dikatakan mulut. Setelah Maulid, mulut. Iya kan? Setelah Maulid, makan. Mulut. Makanya yang paling senang itu ketika Maulid ini para tuan guru. Ulangnya pernah saya di Lombok Tengah itu di bagian sananya Semoyang itu, lupa saya namanya, segini atas dulangnya. Mau makan yang mana bro? Enak kan? Dia segini lalu lupa ya, ini lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah Maulid. Nah, itu dalilnya apa? Dzaka yaumin wulidtu fihi. Makanya ada nanti pengajian usul fiqh dan sebagainya, ada nanti ya. Itu pembahasan yang berbeda. Kita lanjut kembali ke laptop. Nah, 2 dalil ini yang menyebabkan kita sebagai umat Islam gembira terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya flashback ke belakang dulu. Siapa Tuhan antum? Siapa Tuhan antum? Siapa bapak kepala sekolahnya?
Pak Merdana apa Merdeka? Merdeka. Merdeka, Merdana. Itu dikasih tahu yang tadi di kelas. Ya. Antum tahu kepala sekolah antum? Tahu. Kenal? Kenal. Rumahnya tahu? Tahu. Di mana? Di ruang jamak nih. Bawa atap atas tanah. Nah, nanti ini akan kita flashback. Ini tujuan maulid nanti, ya. Oke. Antum tahu Bapak kepala desa, kepala sekolah, rumahnya, namanya, alamatnya, keluarganya, tahu? Tahu. Anaknya tahu? Ada yang perempuan? Ada. Antum tahu? Semuanya antum tahu. Inilah yang dinamakan ma'rifat. Kenal, bro. Antum kenal saya? Dari mana saya? Dari tadi? Hah? Dari rumah? Dari mana saya? Siapa nama saya? Siapa keluarga saya? Bukan, nggak ada yang kenal saya. Baru tahu saja namanya itu. Kenalan? Nantilah di belakang, bro. Nah, itu namanya tahu, bukan kenal. Ya, itu namanya tahu, bukan kenal. Nah, sekarang kenapa antum harus bertuhan? Enggak, saya mau flashback. Pak tabiru ya ulil absar. Kita digelari oleh Allah itu dalam Al-Qur'an ulil albab wa ulil absar. Kita itu digelari orang yang memiliki akal. Jadi manfaatkan akal itu sedemikian mungkin. Jangan ketika engkau didebat oleh orang ateis. Apa maksud orang ateis? Orang yang tidak bertuhan. Nanti ditanya, kenapa ente harus bertuhan? Iya ya. Jawabannya apa? Nah, ada orang ateis, ada orang teis. Teis ini orang yang mengaku Tuhan. Sekarang kenapa antum harus bertuhan? Karena kita membutuhkan Tuhan. Demi Tuhan, katanya gitu. Seberapa besar Anda membutuhkan Tuhan? Oke. Tinggal berapa menit ini? Takut salah paham nanti. Oh, astagfirullah. Bapak ibu guru nggak boleh ya, cuma MC dan santri saja. Ya saya panggil santri karena nuansanya Islamin, santri santriwati. Tapi kalau saya nggak sampaikan yang tadi takut salah paham nanti. Wah, tapi waktu saya habis. Harus ada prinsip dalam hidup itu. Lanjut apa mundur? Lanjut mundur. 100.000. Saya lihat lagi jamnya. 9.48. Enggak cukup. Kalau yang mau lanjut nanti ke rumah. Rumah saya sama dengan kakanda kami, Bapak Luqmanul Hakim. Kalau mau main-main, sepupu saya. Ya, sama rumah kami. Kalau mau main-main silakan. Kalau berbicara apapun boleh. Sebenarnya nanti kalau seandainya panjang lebar, saya mau ada satu persatu pertanyaan. Tapi nggak cukup waktu. Karena di setiap majelis saya harus ada orang itu harus bertanya minimal 3. Tapi karena nggak cukup waktu, ya sudahlah. Nah. Masa nggak seru? Tumben aja antum bilang nggak seru. Kalau yang lain biasanya tidur ini.
Ya. Oke. Sedikit saja. Antum tahu lalu lintas? Tahu jalan? Siapa yang ngatur? Sekarang, kalau tidak ada Pak Polisi yang mengatur rambu lalu lintas, di perempatan tidak ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, kuning dan sebagainya. Tidak ada itu. Kira-kira rawan kecelakaan nggak? Bahkan kalau tidak ada, ini haluan kiri, ini haluan ini haluan ini. Kalau tidak ada itu, yakin saya ngebut, terobos. Sekarang aja, kalau ada lampu merah diterobos, di stop sama Pak Polisi, stop. Ada apa Pak? Itu lampu apa? Lampu merah. Tahu lampu merah? Iya. Kenapa lanjut? Karena saya nggak lihat Pak Polisi. Itu kan. Hingga akhirnya terobos saja. Padahal sudah ada lampu merah. Lalu lintas, kalau tidak ada yang mengatur, maka akan kacau. Sekolah, tidak ada guru, bebas nggak? Kelas, tidak ada wali kelas, bebas nggak? Main nggak? Senang nggak? Itulah kalian. Kepala sekolah, seandainya semua guru ini dipanggil oleh kepala sekolah, ayo kita jalan-jalan Bu Guru, santri senang nggak? Wow, keren. Itu yang dimau santri, senang terus kalau nggak ada guru. Keren ya. Tapi aturan sekolah seandainya kalau tidak ada, berantakan nggak sekolah? Jadi paham tujuan kita bertuhan? Allah ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal semua dalilnya, Masya Allah. Ini Bapak Kepala Sekolah kita yang hebat ini. Ayat kursi hafal Pak. Ini satu-satunya kayaknya nih di sekolah negeri ini. Bisa dikembangkan terus ini. Oh, lulusan pondok pesantren dah. Nah, jadi Allah itu siapa? Allah yang Maha Al-Hayyu, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang Maha Mengatur. Coba saya kasih pikiran lagi. Dunia ini bumi namanya. Planet terkecil apa? Masih ada sampai sekarang? Sudah hilang apa masih? Di antara saya sudah nggak kelihatan tuh. Saya sering lihat dari bawah, nggak kelihatan. Sama kan? Planet yang sedemikian banyaknya, kenapa manusia harus tinggal di bumi? Ada planet yang lebih besar. Nah, terus kata Al-Quran juga apa? Wasyamsu tajri limus taqorrillaha dzalika taqdirul azizil alim. Apa Pak Kepala lo? Kurang apa nih? Jadi enggak wah. Ragu-ragu lagi nembengin ekor dulu. Nah, jadi Allah itu sudah mengatur tajri, yang berjalan, yang berputar di porosnya, yang keliling memutar matahari, semua sudah diatur. Itu baru langit pertama. Itu yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa? Allah yang ngatur. Jadi semua kehidupan antum semua yang ngatur adalah Allah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa antum harus bertuhan? Akui Allah yang mengatur segala-galanya. Sudah selesai kang saya Pak Kisah? Selesai? Ya sudah. Siapa nama antum tadi? Joko. Samsul Joko. Harus antum dipanggil Ustadz Samsudin ya.
Nanti carilah pesulap merah di sini yang lawan Anda. Oke, kita beralih ke pertanyaan saya. Cuma satu ya. Saya nggak mau panjang lebar, yang penting masuk. Ya. Kan maunya apa? Yang pendek tapi inilah dia, pendek tapi masuk. Jangan keluar masuk, nggak enak. Oke. 100.000 akan menjadi milik siapa? Saya yakin yang tadi itu akan ingat tentang apa-apa yang saya sampaikan, terutama bisa jadi pertanyaan. Oke. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Pertanyaannya. Sudah siap? Dengarkan pertanyaannya. Sudah siap? Dengarkan pertanyaannya. Apa? Yang buatnya milik pendek tapi masuk. Deman, basi sarapan itu. Oke, perhatikan. Tadi saya sampaikan dalil maulid, Al-Quran dan hadis. Bisa jadi pertanyaan. Tadi saya sampaikan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, saya sampaikan itu. Apa artinya? Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadlullah ai Al-Quran dan dengan rahmat Allah ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian untuk gembira. Saya sampaikan tadi, ya. Ya, sudah ingat sekarang? Ya. Pertanyaannya, apa ya? Nungguin ya. Hati-hati, nanti jatuh dompetnya atau siko bagi dua nanti. Insya Allah. Lanjut part 2, bagus. Berarti ahli TikTok. Ingat tadi Qurannya? Oke. Apa? Oh, itu sudah angkat tangan, hebat. Belum selesai doa, belum selesai soal. Oke, apa yang menjadi pedoman ahlu sunnah wal jamaah? Mana duluan? Saya ulang, yang angkat tangan dalam hitungan 3. Apa yang menjadi pedoman? Ada berapa dan apa yang menjadi pedoman ahlu sunnah wal jamaah? Angkat tangannya. Ada tadi? Siapa duluan? Duluan? Bu Guru, siapa duluan? Jangan Bu Guru. Bu Guru sudah banyak fulus. Siapa yang duluan tadi? Hah? Setengah nggak bisa, harus full. Lili, siapa nama Lili? Ayo silakan maju dan jawab. Ini bisa beli cendol 1 kaleng. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Betul Bu?
Alhamdulillah. Berarti pendek dan masuk. Masya Allah, luar biasa. Seandainya saya bawa 200 tapi cuma itu di kantong saya, yang lain di mobil. HP? Oh, dulu. Kalau HP ini bisnis saya di sini. Dolar-dolar YouTube-nya masuk ke sini semua. Apa? Kalau sorban ini jangan, hadiah. Mau pulang pakai apa saya? Kalau ini dolar-dolar saya di sini semua, jadi nggak bisa saya kasih. Kalau sorban hadiah nggak boleh dikasih. Mobil itu punya orang tua, bukan punya saya. Nah, kurang lebih insya Allah see you next time. Ila liqa'i fi sanah ja'i au sanah maudiyah. Nanti kita insya Allah jumpa di tahun-tahun berikutnya. Kurang lebih dari saya. Silakan yang mau belajar YouTube juga boleh. Alhamdulillah kami di pondok juga, kami sarankan santri kami setoran dari YouTube. Setoran hafalan itu dari YouTube. Nah, kita edukasi YouTube sedikit, setoran hafalan dari YouTube. Nanti di sana, karena kalau gini, kalau mereka setoran langsung, makhrajnya nggak pernah sesuai. Tapi kalau di depan kamera, wow, dandan yang rapi, pakai baju yang enak dilihat, dan juga suara yang merdu dipakai. Ternyata inilah manfaat positif daripada media sosial. Jadi selain setoran secara talaki saling lihat, ada setoran via YouTube juga. Dan alhamdulillah ada santri kami baru kurang 1 minggu